Scapa Flow adalah momok mengerikan bagi para tentara Jerman. Pangkalan armada Inggris yang dikelilingi oleh pulau-pulau dan semenanjung itu dijaga dengan ketat. Masuk ke dalamnya berarti sama saja dengan bunuh diri. Meriam-meriam di pantai siap meledakkan kapal-kapal musuh. Maka tidak heran kalau tak ada yang menyangka bahwa serangan Gunther Prins ke Scapa Flow pada Oktober 1939 itu akan menuai sukses besar. Apalagi ia juga sampai menenggelamkan kapal tempur andalan Inggris. Gunther Prins baru berusia 31 tahun saat mengemban tugas sebagai komandan kapal U-boat Jerman. Pria yang lahir di Leipzig pada 16 Januari 1908 ini merupakan anak buah Komodor Karl Dönitz. Ia merupakan komandan armada kapal selam Jerman yang dikenal disiplin, berani, dan juga penuh pertimbangan. Maka tak heran pada suatu hari di bulan Oktober 1939, Dönitz memanggil Prins untuk memintanya menerobos Scapa Flow. Sebenarnya, pada Perang Dunia Pertama, U-boat pernah 2 kali mencoba masuk ke Scapa Flow. Salah satunya bahkan diisi oleh para perwira berpengalaman. Tetapi, usaha untuk menerobos ke pangkalan armada Inggris tersebut ternyata bukanlah pekerjaan mudah. Scapa Flow sebenarnya memiliki arus air yang tenang karena tempat ini dikelilingi oleh semenanjung dan juga pulau-pulau. Tetapi, arus air di bagian pintu masuk pangkalan ini terkenal sangat berbahaya, bahkan bagi kapal selam canggih sekalipun. Kalaupun memang berhasil masuk, maka mereka harus bersiap dengan gempuran meriam-meriam yang ada di pantai. Karena inilah, siapapun yang ingin masuk ke wilayah Scapa Flow pasti akan berpikir ribuan kali. Saat Perang Dunia Kedua baru berjalan sekitar 1 bulan, di suatu hari di bulan Oktober 1939, Komandan Karl Dönitz memanggil Gunther Prins. Dönitz saat itu ada di markas besarnya dengan sebuah peta kepulauan Inggris yang tergambar Scapa Flow dalam genggamannya. Dönitz tiba-tiba bertanya, apakah bawahannya itu bersedia menyerang Scapa Flow? Sambil ia menunjuk ke arah pintu masuk Scapa Flow, di mana dahulunya U-boat dari Perang Dunia Pertama mati tak berdaya persis di depan Scapa Flow. Dönitz tidak mengharapkan jawaban diberikan Prins saat itu juga. Prins diberi waktu untuk berpikir selama 2 hari. Ia juga tidak dipaksa untuk mengambil tugas tersebut. Namun, setelah 2 hari, Prins mempelajari peta dan dokumen terkait Scapa Flow. Ia dengan sangat yakin menerima tugas itu. Prins beserta awak kapal kemudian berangkat dengan kapal selam U-47 dari pangkalan Kiel menuju perairan Inggris pada 8 Oktober 1939. Sementara itu, di Scapa Flow, Panglima Armada Inggris, Sir Admiral Charles Forbes, telah mendapat kabar keberangkatan Gneisenau, kapal penjelajah tempur milik Jerman. Kapal itu beserta teman-temannya telah meninggalkan pelabuhan Jerman untuk menyergap kapal-kapal dagang Inggris. Keesokan paginya, tanggal 8 Oktober 1939, Laksamana Forbes
meninggalkan Scapa Flow bersama dengan sejumlah kapal raksasa, mulai dari kapal tempur Nelson, Rodney, kapal induk Furious, kapal penjelajah Newcastle, dan kapal tempur Royal Oak. Mereka berangkat bersama mengarungi samudra dengan satu tujuan, yaitu mencegat Gneisenau. Namun, sampai lebih dari seminggu, kapal tempur Jerman itu tidak juga ditemukan. Setelah pencarian yang melelahkan dan tanpa hasil, kapal Royal Oak kembali ke Scapa Flow dan berlabuh di sana. Sebenarnya, kapal tempur Jerman Gneisenau itu hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Setelah semua kapal tempur Inggris bergerak untuk mencari dan menangkapnya, mereka tidak tahu kalau Gunther Prins dan awak kapal U-boat sedang menuju Scapa Flow. Malam hari, tanggal 12 Oktober, cuaca buruk menyelimuti Kepulauan Orkney dekat Scapa Flow. Prins menunggu sambil ia sesekali menyelam dengan U-47. Ia berlayar ke arah pantai dengan menggunakan mesin diesel. Ada sebuah kapal kecil penangkap ikan di sana, tetapi Prins sama sekali tidak mengganggunya. Itu bukanlah mangsa yang diincarnya. Malam itu, keadaannya sangat tenang. Sesungguhnya, hanya Prins-lah yang tahu rencana menentukan itu akan dilakukan kapan dan bagaimana. Setelah memerintahkan agar semua anak buahnya berkumpul, barulah ia mengatakan bahwa besok mereka akan masuk ke Scapa Flow. Anak buah Prins di dalam U-boat dengan tenang menerima berita mendebarkan ini. Semua lampu-lampu yang tidak diperlukan dipadamkan dan digantikan dengan tenaga aki. Siang harinya, tanggal 13 Oktober, U-47 ada di dasar laut tanpa diketahui oleh siapapun di Scapa Flow. Hingga akhirnya, malam pun tiba. Menurut perhitungan, pada pukul 7 malam, seharusnya suasana sudah gelap. U-47 perlahan naik ke permukaan laut. Untuk berjaga-jaga, sejumlah dinamit telah dipersiapkan untuk antisipasi kalau musuh tiba-tiba bergerak. Tetapi, setelah pukul 7:15, nyatanya keadaan di darat masih terang. Padahal, biasanya di musim gugur itu, pukul 7 hari sudah gelap. Prins pun terkejut. Ini benar-benar di luar dugaannya. Prins pun mulai berhitung. Bila U-47 masuk lagi ke dalam laut dan menunggu keesokan harinya untuk melakukan serangan, maka anak buahnya bisa kehilangan semangat. Padahal, saat itu semangat mereka sedang memuncak. Setelah dilakukan perundingan, akhirnya diputuskan serangan tetap akan dilakukan malam itu juga. Pukul 11 malam, U-47 sudah menuju Holme Sound, tetapi mereka terpaksa kembali lagi menyelam karena ada kapal dagang yang sedang lewat. Lewat tengah malam, mereka akhirnya berhasil masuk ke Scapa Flow. Sekarang, mereka bahkan sudah begitu dekat dengan daratan. Prins bahkan bisa melihat lampu sebuah sepeda. Ini berarti Prins berhasil mencapai apa yang belum pernah dicapai Jerman sebelumnya. Prins lalu bergerak ke arah utara. Awalnya, ia menduga di sana ada banyak kapal tempur, tetapi ternyata hanya ada satu kapal tempur, yaitu Royal Oak, dan sebuah kapal pengangkut yang sudah tua, Seaplane Carrier, kapal induk pesawat Pegasus. Saat itu,
pukul 1:16 dini hari. Prin beraksi dalam keheningan malam. Torpedo dilepaskan satu mengenai Pegasus, dan 2 torpedo lainnya diarahkan ke Royal Oak, tetapi tidak kedengaran letusannya. Pukul 1:21, setelah mengisi torpedo baru, terdengar ledakan hebat dari Royal Oak. Api dan air muncrat ke angkasa yang disusul dengan pecahan puing-puing kapal. Kapal Flow yang tadinya tenang, mendadak menjadi panik. Orang-orang pun berlarian di tengah malam itu. Setelah semua torpedo kosong, U-47 segera meninggalkan kapal Flow pukul 1:28. Sementara itu, setelah 13 menit diterjang torpedo, Royal Oak miring lalu perlahan tenggelam ke dasar lautan. Pada saat itu, Inggris bahkan belum mengetahui bagaimana bisa kapal raksasa itu tenggelam. Beberapa hari kemudian, barulah Berlin mengumumkan kesuksesan mereka di bawah komando Gunther Prin dengan kapal selamnya. Pada tanggal 17 Oktober 1939, Gunther Prin yang mendadak terkenal berkat keberhasilannya itu tiba di pangkalan Wilhelmshaven pukul 11 siang. Prin beserta seluruh anak buahnya lalu dibawa ke Kiel. Di sana, Gross Admiral Erich Raeder, yaitu pimpinan tertinggi dari seluruh armada Jerman, telah menantikan para pahlawan baru itu. Mereka kemudian berangkat menuju Berlin, di mana Hitler telah menunggu kedatangan mereka di sana. Hitler menganugerahkan bintang Ritterkreuz, salib kesatria kepada Prin. Dia adalah komandan U-boat pertama yang menerima the Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves dari Nazi Jerman, sebuah penghargaan bergengsi Nazi. Prin berhasil membuat Inggris terheran-heran, sekaligus takjub bagaimana bisa sebuah kapal selam masuk ke pangkalan yang penuh dengan ranjau dan meriam, bahkan berhasil selamat dari sana. Winston Churchill, yang saat itu merupakan Menteri Kelautan, menyatakan kekagumannya pada keberhasilan serangan tersebut. Prin bukan hanya berhasil menenggelamkan Royal Oak yang beratnya nyaris 30.000 ton, lengkap dengan 800 perwira dan juga anak buahnya, tetapi ia juga berhasil lolos dengan selamat dari Scapa Flow tanpa kerusakan yang berarti pada kapalnya. Gunther Prin telah mencatatkan namanya dalam salah satu penyerangan tersukses sekaligus yang paling legendaris dalam sejarah Perang Dunia Kedua.